Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan relativitas, ya, baik khusus maupun umum. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian kedua, ya, terkait kalau relativitas kemarin kan mekanik. Nah, ini sekarang lebih ke elektromagnetik, ya. Oke, masuk ke lecture 2, teori kuantum radiasi. Ya, apa itu kuantum radiasi? Oke. Nah, ini contohnya kita mulai dari case-nya, ya. Kita pernah lihat yang seperti ini di bandara biasanya, ya, atau pelabuhan kalau kita mau bepergian ke luar negeri, ya, masuk border sebuah negara, dia akan dicek temperaturnya, ya. Ini menggunakan kamera inframerah yang mampu mendeteksi suhu sebuah benda termasuk tubuh manusia. Oke. Nah, ini di kasus COVID-19 ini biasanya digunakan sebagai screening pertama di bandara, di pelabuhan, di perlintasan batas ini darat, ya. Nah, ini cara kerja kamera inframerah menggunakan prinsip radiasi benda hitam, ya. Yang ini baru kita bisa pahami dengan baik, dijelaskan dengan baik jika kita menggunakan teori kuantum radiasi. Nah, apa itu kuantum radiasi akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Ya. Nah, kita semua sudah familiar, ya, bahwa kalau kita mempunyai sebuah benda padat, terus kita panaskan lama-lama bagaimana? Ya. Misalnya kita punya besi, ya, sepotong besi. Kita panaskan. Nah, dia akan mula-mula kan tidak berwarna itu hitam, ya. Tapi lama-kelamaan ketika kita panaskan terus-menerus menjadi agak membara, ya, agak kemerahan, merah. Ya, ini awalnya hitam, kemudian menjadi agak merah. Kita panaskan terus, dia kemudian akan memijar, ya, warna orange, kuning, ya, hingga akhirnya dia menjadi warna mendekati keputihan, ya, mendekati warna kuning keputihan. Jadi sebelum dia mencapai titik lelehnya, sebelum besi tadi meleleh, warnanya menjadi kuning keputihan, ya. Nah, ini kita sudah sangat familiar, ya. Kenapa benda ketika panas kemudian memancarkan cahaya, ya, dan cahayanya berubah-ubah warnanya lagi, ya. Nah, ini kalau kita plot, ya, suhu berapa, warna yang dipancarkan apa. Nah, pada dasarnya semua benda ketika dia dipanaskan atau suhunya bukan 0 mutlak, ya, di atas 0 Kelvin, dia akan senantiasa memancarkan radiasi, ya. Yang ini yang kita pelajari di termodinamik, di kalor, ya, kemarin waktu fisika dasar 1-2, ya. Nah, benda tersebut juga akan menyerap radiasi dari lingkungannya, ya. Jadi sampai keduanya mencapai equilibrium, ya. Nah, ini kita tertarik dengan memancarkan radiasi, ya. Nah, kemampuan sebuah benda untuk memancarkan radiasi ini biasanya sebanding dengan kemampuannya menyerap radiasi, ya. Kita dapatkan emisivitas, ya. Nah, kita sudah belajar di radiasi kalor ada faktor yang namanya emisivitas. Saya lupa apakah lambangnya E atau epsilon, ya. Nah, benda dengan emisivitas 1, ya, kita belajar waktu itu bagaimana menyerap semua radiasi, ya. Artinya kalau emisivitas 1 juga dia akan memancarkan semua radiasinya, ya. Nah, ini benda-benda seperti ini kita sebut sebagai benda hitam, black body, ya, menyerap seluruh radiasi yang mengenainya, ya. Nah, di laboratorium kita bisa membuat model suatu benda hitam itu apa, ya? Seperti sebuah benda yang berungga, di dalamnya kosong, di dalamnya ruang hampa, kosong bukan hampa, ya. Kemudian kita buat lubang atau titik di satu permukaannya, ya. Maka ketika ada radiasi yang masuk melalui titik tersebut bagaimana? Dia akan dipantulkan berkali-kali, ya. Setiap pemantulan ini kan pasti akan energinya berkurang sedikit, ya, diserap. Nah, ini energinya juga akan berkurang, dipantulkan lagi energinya berkurang, dipantulkan lagi energinya berkurang terus seterusnya sampai energinya habis terserap, ya. Ini kita model yang mendekati dengan sebuah benda hitam, ya. Nah, yang kita tertarik adalah kalau benda hitam ini tadi absorpsinya, ya, kalau ini meradiasikan, memancarkannya, ya, emisinya. Kalau si benda hitam ini kita panaskan, kira-kira emisinya seperti apa? Seperti tadi
Nah ini, kalau sebuah benda hitam ini kita panaskan, lama-lama dia akan menghasilkan energi panas ya, yang akan diemisikan sebagai radiasi elektromagnetik ya. Nah ini yang kita sebut sebagai radiasi benda hitam ya. Nah semakin panas temperatur akan semakin besar intensitas radiasi yang dikeluarkan ya, yang dipancarkan. Ini sesuai dengan hukum Stephen Boltzmann ya. Kita sudah belajar ini ya di radiasi kalor ya, berbanding dengan T pangkat 4 ya. Semakin tinggi temperaturnya, daya yang dikeluarkan semakin besar ya. Ini temperatur 3500 misalnya, temperatur 5500 begini ya. Perbedaannya kan T pangkat 4 ya. Nah, ini di mana ya? Area di bawah kurva. Ini kita sebut sebagai dayanya. Oke. Dan juga semakin tinggi temperatur benda hitam, ternyata puncak dari spektrum radiasi bergeser. Ya, ini kita lihat puncaknya. 3500 puncaknya kira-kira di sini ya. 4000 kira-kira di sini. 4500 di sini ya. Bergeser ke arah panjang gelombang lebih pendek atau kita kenal sebagai blue shifted ya. Nah, ini kan mulai bergeser ya. Nah, ini kita sebut sebagai hukum pergeseran Wien ya. Ini juga kita sudah pelajari di waktu kita membahas kalor ya. Nah, faktanya seperti itu. Ketika sebuah benda hitam dipanaskan, radiasi yang diperoleh, yang dipancarkan oleh benda hitam ternyata kurvanya seperti itu. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat menantang bagi para ilmuwan waktu itu ya. Mengapa profil radiasinya seperti itu? Ya. Nah, ini banyak yang mencoba untuk menjelaskan kok yang didapat seperti itu sih, pada panjang gelombang tinggi, terdapatnya kecil, kemudian naik sampai ada puncak, kemudian turun lagi ya. Nah, kalau kita mau menjelaskan dengan prinsip kuantum, fisika klasik, maka sumber dari radiasi black body tadi berasal dari mana? Panas ya. Panas menghasilkan partikel-partikel atom elektron di dalam black body tadi bergetar ya, berosilasi ya. Partikel yang bermuatan berosilasi, dia akan menghasilkan gelombang elektromagnetis ya. Kalau kita modelkan sebagai massa yang terikat dalam bekas, maka ini akan berosilasi ya. Ini dalam satu dimensi di Y ya. Masanya akan berosilasi naik dan turun. Kalau X ya akan ke kiri kanan, dan Z mungkin ke atas ke bawah misalnya ya. Nah, secara 3 dimensi ini digambarkan seperti ini, bergerak ya. Nah, kalau kita perhitungan dengan seperti itu, maka penurunan rumusnya berdasarkan Rayleigh-Jeans ini, intensitas yang akan diperoleh ya, intensitas sebagai fungsi lambda dan sebagai fungsi temperatur berapa? 2pi kalikan C kalikan KB konstanta Boltzmann ya, kalikan temperatur dibagi lambda berpangkat 4 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, intensitas dari radiasi benda hitam bagaimana? Naik ya, semakin lambdanya turun ya. Artinya semakin pada lambda pendek, ini itu akan terus menerus naik ya, naik I berpangkat 4 lambda berpangkat 4 ya fungsinya. Oke. Memprediksi bahwa untuk lambda kecil energinya rendah, ini ternyata tidak dapat diprediksi, karena menurut Rayleigh-Jeans harusnya seperti ini ya. Dia akan naik-naik terus. Padahal tadi radiasi benda hitam kita lihat puncak kemudian turun ya. Nah, ini di lambda tinggi ini menyimpang sangat jauh ya. Nah, kalau di sini kita sering sebut gelombang radio, inframerah, visible, maka ini memang umumnya jatuh di UV ya. Maka disebut sebagai ultraviolet catastrophe ya, yang menjadi permasalahan fisika belum terpecahkan sampai saat itu ya. Dengan teori klasik kok tidak bisa dipecahkan, ini bagaimana? Nah, ini yang kita dapatkan ya, kalau memakai pendekatan teori klasik harusnya seperti ini grafiknya, selalu ke atas ya. Padahal tadi kalau kita lihat dari benda hitam, dia membentuk sebuah kurva ya, di mana di sini dia turun lagi ya. Nah, ini ada perbedaan yang semakin jauh pada lambda yang semakin kecil ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan dasar yang menunggu untuk
diselesaikan. Nah, tidak terselesaikan sampai kalau kita tetap menggunakan prinsip lama ya. Nah, ini baru bisa diselesaikan jika ada tambahan tweak dari teori-teori fisika lama ya. Kita mengusulkan Max Planck menambahkan 2 asumsi dari tadi pemodelan tadi. Pemodelannya masih sama, atom yang terikat dalam pegas bergerak dengan memiliki degree of freedom 3 dimensi ya. Berosilasi naik turun tadi. Dia sumbu X atau sumbu Y atau sumbu Z ya. Maka dia memiliki degree of freedom 3. Misalnya setiap degree of freedom kita mempunyai setengah dari KBT, itu untuk energi. Kita belajar di termo ya, masih ingat nggak dengan Bu Konita? Maka untuk 3 degree of freedom memiliki energi berapa? 3/2 KB kalikan T ya. Nah, ini kita tidak akan utak-utik lagi untuk termodinamika, kita terima jadi saja ya. Nah, Planck di sini menambahkan 2 asumsi ya. Asumsi 1 adalah energi osilasi dari partikel dia tidak bisa continuous ya. Tidak bisa continuous, harus discrete. Kalau tadi yang untuk fisika klasik energinya bagaimana? Boleh bisa di mana saja, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Artinya dia continuous. Ini membentuk sebuah pita, bisa di mana saja ya. Dari energi paling rendah sampai energi paling tinggi. Osilasinya ini ya. Energinya bisa boleh. Nah, Planck di sini menambahkan bahwa tidak bisa. Osilasi hanya bisa berkurang atau bertambah secara discrete ya. Bukan lagi continuous tapi discrete. Ya, hanya ada energi 1, energi kedua, energi ketiga, energi keempat, energi kelima, dan seterusnya ya. Discrete sebesar E kalikan N ya. E ke N, di mana saat discrete-nya itu seberapa ya. Nah, segini. Perubahan energinya adalah kelipatan bulat dari Hf ya. Nah, H nanti kita kenal sebagai konstanta Planck, F sebagai frekuensi dari ini osilasi pegas dan bola tadi ya. Bola dan pegas kita tarik ke bawah, kita lepaskan. Nah, dia akan berosilasi ya. Nah, ini energi yang bisa dimiliki ini harus kelipatan bulat dari frekuensi kalikan sebuah konstanta ya. Nanti kita sebut sebagai konstanta Planck ya. Kalikan sebuah bilangan n, bilangan bulat. Nah, ini yang disebut sebagai nilai kuantisasi ya. Nilainya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya ya. Artinya tidak bisa tingkat energi itu 1,1, 1,11, 1,2, 1,5 dan segala macam, tidak bisa ya. Nah, harus bulat, kelipatan bulat dari Hf ya. Maka di sini muncul istilah kuantisasi, kuanta ya. Nah, ini kalau bahasa Inggris pakai Q, jadi quantize. Maka disitulah muncul istilah namanya kuantum ya. Jadi next time Anda dengar istilah kuantum tidak bingung ya. Sesuatu yang intinya terkuantisasi, tidak bisa secara continuous ya. Kalau kita ibaratkan continuous itu seperti seluncuran pelosotan ya. Seperti ini ya. Maka discrete atau kuantum itu seperti apa? Ya seperti tangga ya. Tidak bisa di semua sisi ya, tidak semua energi diperbolehkan, hanya khusus energi khusus saja ya. Nah, ini kita sebut sebagai discrete atau quantize ya. Discrete ya. Nah, ini asal mula menjadi teori kuantum physics, kuantum apalagi quantum mechanics ya. Apa itu maksudnya? Discrete ya. Nanti next time ketemu ya sesuatu yang dia tidak continuous, discrete ya. Selisihnya ada satu ya. Kelipatan dari sesuatu yang discrete. Nah, ini perbedaan antara continue dan discrete. Kebanyakan di fisika klasik kita pakai continue. Sedangkan untuk di fisika modern, fisika kuantum kita pakai sesuatu yang sifatnya discrete ya. Maka di sini judulnya juga teori kuantum apa tadi?
Ya, kuantum radiasi. Ya, bagaimana radiasi itu digambarkan dengan sesuatu yang Nah, asumsi yang kedua Planck adalah osilasi tadi, tingkatan osilasi ini ada bermacam-macam, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan segala macam ya. Nah, ini ternyata bisa sebuah state, sebuah osilasi bisa berubah dari tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4 selanjutnya bisa ya, bisa transisi antar osilasi satu ke osilasi yang kedua ya. Sebuah osilasi bisa naik modenya menjadi osilasi yang kedua kalau dia mempunyai energi, menyerap energi ya. Energi diserap. Atau dari transisi 2 bisa turun energinya menjadi osilasi 1 kalau dia melepaskan energi ya. Gitu ya. Dan ini perbedaan energi dari tingkat osilasi tersebut kita sebut sebagai satu kuanta ya, satu kuantum radiasi ya. Nah, ini besarnya yang tadi sama, ini besarnya 1 kali HF setiap kali tingkatan itu. Ya. Maka dengan memodifikasi persamaan Rayleigh-Jeans tadi, dengan menambahkan dua asumsi ini, Planck bisa came up dengan sebuah persamaan baru, ya, di mana intensitas radiasi sebagai fungsi dari lambda dan T dari benda hitam adalah 2pi H C kuadrat dibagi lambda berpangkat 5 kalikan, nah ini fungsi distribusi ini, E berpangkat apa nih? Minus KBT ini biasanya distribusi energi. Oh ya, ini Hc per lambda ini kan E ya. Nah, E berpangkat E minus per KBT ini distribusi energi. Kalikan maaf, dikurangi 1. Ini persamaan yang digunakan oleh Planck. Maka kalau kita fitkan dengan hasil eksperimen cukup match ya, sangat match kita bisa bilang ya. Eksperimen yang ini hasil eksperimen, hasil pemodelan dengan Planck match sekali ya. Tadi kalau Rayleigh-Jeans bagaimana? Di lambda tinggi match, di lambda rendah semakin tidak match ya. Nah, ini cukup match ya. Nah, Planck menyatakan berpendapat ya, bahwa rata-rata energi dari radiasi gelombang elektromagnetik yang diserap atau diemisikan benda hitam ini adalah rata-rata dari perbedaan energi antar tingkat osilasi tadinya sebelumnya ya. Tingkat osilasi ke-7 sampai ke-6 dan misalnya perubahan dari 4 sampai 3 segala macam ya. Nah, kita perlu normalisasikan terhadap probabilitas ya. Probabilitas bahwa gelombang tersebut diemisikan atau diserap. Okay. Maksudnya apa nih probabilitas? Probabilitas tadi dari fungsi ini ya, sebanding dengan E berpangkat energi dibagi KBT, ini probabilitas distribusi Boltzmann. Ya. Ini kita banyak ketemu di kimia ya, ada reaksi kimia, bagaimana potensial energinya kita selalu memakai Boltzmann. Ya. Nah, ini hanya distribusi saja ya. Bahwa probabilitas sebuah tingkatan energi terisi ini sebanding dengan berapa besarnya energi delta E antara 1 dan 2 ya. Jadi yang menentukan adanya gelombang cahaya yang diemisikan pada lambda tersebut adalah satu, adanya transisi energi ya, dari 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 1, 5 ke 6 dan segala macam, yang selisihnya adalah HF, dan 2 adalah probabilitas bahwa sebuah tingkat energi osilasi itu terisi ya. Nah, ternyata probabilitasnya ini semakin kecil ketika kita energinya semakin besar ya. Jadi kalau seperti ini ada osilasi begini, ada energi sedikit saja dia sudah bisa naik ya, nanti dilepas lagi turun ya. Ada energi panas, gangguan sedikit saja dia bisa naik atau bisa turun ya. Naik turun ini cepat sekali probabilitasnya, tinggi ya pergeserannya karena energi yang diperlukan sedikit untuk berubah dari state satu ke state lainnya. Tapi kita coba bandingkan energi pada energi tinggi ya. Probabilitasnya ini tidak besar ya.
misalnya setengah kBT mungkin tidak cukup untuk menaikkan ke tingkat sana. Ya. Kita misalnya coba dengan energi yang sama yang tersedia pada sini. Ya. Ini akan mungkin dengan energi kBT ada 1000 yang bisa naik turun selama waktu tertentu. Ya. Di tingkat energi tinggi dari 1 juta mungkin hanya 1 yang mampu ke sini ya. Nah, jadi kita lihat probabilitasnya ternyata berkurang. Ya. Semakin energinya tinggi, E berpangkat minus E dibagi kBT ini akan semakin turun. Ya. Itu ya. Maka bagaimana? Maka tadi Planck bisa menggambarkan secara akurat. Ya. Kalau Rayleigh Jeans kan dia selalu naik. Ya. Semakin kecil lambda dia akan semakin naik. Tapi kalau Planck kita tambahkan bahwa oke, ini bukan cuma jumlahnya saja tapi probabilitas. Ya. Nah, jadi semakin lambdanya tinggi, intensitasnya memang akan semakin tinggi, tetapi probabilitas bahwa tingkat energi lebih tinggi terisi itu semakin menjadi turun secara eksponensial. Ya. Makanya kita dapatkan ada kurva turun secara eksponensial. Ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa asumsi dari Planck tentang konsep kuantisasi, ya, kuantifikasi energi dan tingkat energi osilasi ini dapat diterima oleh scientific community. Ya. Berarti ini barangkali ada benarnya sebuah permasalahan sudah lama sekali tidak terpecahkan. Ini baru bisa dipecahkan kalau kita menggunakan asumsi ini, Pak. Ya. Nah, itu awal muasalnya keluar teori kuantifikasi. Ya. Nah, yang kedua adalah untuk nilai yang gamma maaf lambda yang besar, persamaan Planck ternyata menjadi persamaan Rayleigh Jeans. Ya, kita lihat di sini. Ini dari Planck. Atas Planck ya. I sebagai fungsi dari lambda dan temperatur 2pi Hc kuadrat per lambda pangkat 5 kalikan. Nah, ini distribusi Boltzmann E berpangkat E energi ya, Hc per lambda ini kan energi. H kali C per lambda, Hf ya, atau energi. Dibagi kBT dikurangi 1 ya. Maka faktor ini kita bisa gunakan deret ini ya. Misalnya saya mempunyai fungsi E berpangkat X, maka bisa representasikan sebagai sebuah deret tak terhingga ya. Nah, di mana anggota pertamanya adalah 1 ya. Sudah belajar ya matematika dasar 2 kalau nggak salah. Atau kalau tidak di Vismat 1, 2, 3. Ya. Dibuka kembali lecture-nya ya. Bahwa E berpangkat X itu bisa kita ubah menjadi deret tak berhingga sebanyak berapa? 1 plus X-nya ya, plus ini kan deretnya seperti X berpangkat 0 ya, dibagi 0 faktorial. Ada nggak 0 faktorial dibagi 1? Nah, ditambah X berpangkat 1 dibagi 1 faktorial ya. Nah, ini tidak ada X berpangkat 0 ya. Ini 1 plus X berpangkat 1 kali per 1 faktorial ditambah X berpangkat 2 ditambah dibagi 2 faktorial ya. Nah, ini untuk nilai X lebih besar dari 1, deret ini tidak akan konvergen ya, semakin menjadi tak terhingga. Ya, tetapi untuk X kurang dari 1 kita lihat. Misalnya untuk X 0,1 ya. Maka 1 ditambah 0,1 ditambah 0,01 bagi 2 ya. Tambah 0,001 bagi 3 yang bawahnya tidak akan saya teruskan, ditambah titik. Kita dapat berapa nih? 1,10 105 033 ya. Ini kan yang bisa kita pakai cuma 2 sisi pertama aja sudah cukup ya. Karena penambahan selanjutnya akan menambah sangat kecil sekali ya. Maka untuk X kurang dari 1, maka
kita bisa asumsikan ini mendekati 0, ini mendekati 0, bawahnya juga mendekati 0. Kita cuma bisa kita pakai aja yang dua yang pertama, ya. Maka di sini saya akan pakai dua yang pertama. E berpangkat HC per lambda kalikan KB kalikan T, ya, dibagi HC per lambda KBT menjadi apa? Ya, X-nya kan berarti ini di tengah ini ya, semua ini ya. Maka 1 ditambah X ya, ini semua ini menjadi X dikurangi 1. Ya, 1 kurangi 1, 0, maka hanya tinggal X di dalam kurungnya. Ya. Nah, ini saya bisa coret-coret H dengan H, C dengan C, ada lambda di sini, maka ini lambdanya menjadi 4. Jadinya bagaimana? Nah, sisanya apa? 2pi, 2pi, C, C, KBT, KBT dibagi lambda berpangkat 4. Sama dengan bersamaan religius ya. Nah, ini umumnya memang teori-teori di fisika itu teori baru dibangun dari teori lama. Dia mengeneralize ya, generalisir dari teori lama. Ya, seperti kita kemarin lihat di relativitas, artinya kan sebenarnya teori relativitas itu generalisasi dari mekanik ya. Pada saat C rendah maka kita bisa gunakan Newton saja, tidak perlu relativitas. Karena kenapa? Karena 1/1 minus V kuadrat per C kuadratnya akan mendekati 1 ya. Ini juga sama. Pada lambda-lambda yang besar tidak perlu kuantum radiasi, pakai yang normal aja sudah bisa dijelaskan ya. Maka kuantum radiasi ini mengeneralize lagi, memperluas bahasan dari teori yang sebelumnya sudah ada ya. Kita juga nanti lihat di relativitas khusus juga digeneralisasi menjadi relativitas umum ya. Bahwa relativitas khusus hanya berlaku untuk objek diam atau objek dengan kecepatan konstan. Nah, relativitas umum jadi objek, bagaimana kalau objeknya diakselerasi atau deselerasi ya. Bagaimana kalau objeknya diam tetapi ada potensial gravitasi ya. Nah, ini biasanya seperti itu teori-teori fisika mengeneralisir ya. Tidak serta-merta meniadakan ya. Ini akhlak yang baik untuk ilmuwan-ilmuwan pendahulu ya. Tidak serta-merta dibuang teorinya tapi lebih digeneralisir saja. Oke, begitu ya. Nah, dengan adanya konsep kuantifikasi, benar ya, quantize ya, discrete-nya energi ini ternyata bisa dianggap sebagai sesuatu yang discrete, bukan continuous. Ini ternyata membuka peluang-peluang lain untuk penemuan-penemuan lain yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan. Nah, dengan ini kita bisa jelaskan ya. Di antaranya ini yang menjadi generalisir dari Planck tadi adalah dipakai oleh Einstein untuk menjelaskan bahwa sifat cahaya yang sejauh ini di gelombang kita belajar sebagai apa? Gelombang elektromagnetik ya. Nah, di sini akan kita tambahkan bahwa cahaya itu juga partikel foton ya. Cahaya ternyata juga sebagai partikel ya. Nah, postulat Einstein tentang cahaya sebagai partikel yang diskrit yang kita sekarang saat ini kita sebut foton perlu dibuktikan ya. Yang meyakinkan pada 3 aspek ya. Ketika aspek dia dibuat, dipancarkan, ya, diemisikan, atau ketika diserap ya, atau ketika dan cahaya berinteraksi dengan partikel ya, dengan zat sebagai partikel. Kita perlu membuktikan bahwa dia dibuat, berinteraksi, dan diserap sebagai partikel supaya bisa diterima ya. Nah, ini gambar di sini contoh dari foto ronsen ya, foto X-ray dari torak dada. X-ray dada digunakan untuk membantu diagnosis misalnya gejala pneumonia, misalnya untuk COVID-19. Ini karena swab antrinya panjang ya. PCR perlu waktu 3 hari, kalau tidak ada antrian, kalau ada antrian ya bisa 1 atau 2 minggu ya. Maka biasanya digunakan sebagai diagnosa tambahan. Kalau sudah ada terlihat tanda-tanda pneumonia, nah, langsung bisa di treatment seolah-olah itu sudah positif ya. Oke, foto ronsen ini salah satu yang bisa digunakan untuk membuktikan sifat foton, sifat cahaya sebagai partikel diabsorpsi
ini bukan diserap, salah ya. Kalau foton ini bukan diserap, sebentar, diemisikan sebagai partikel, bukan diserap ya, diemisikan. Kalau diserap efek fotolistrik ya, diemisikan sebagai partikel ya. Nah, kita akan selain radiasi benda hitam, ada satu fenomena lagi yang belum bisa terjelaskan dengan teori-teori fisika klasik ya, yaitu efek fotolistrik. Apa itu? Nah, dari kata-katanya kita bisa definisikan ya, foto cahaya, foton ya, listrik ya, listrik, fotoelektrik efek ya, elektrik listrik. Artinya apa? Sebuah permukaan logam ternyata ketika kita sinari dengan cahaya ya, dia ternyata melepaskan elektron, ada elektron terlepas dari permukaannya ya. Ini kita sebut sebagai efek fotolistrik ya, dari foton menghasilkan elektron ya. Nah, ini dalam sebuah tabung sinar katoda. Ini memang sudah ngetren ya, tahun 1900-an itu tabung sinar katoda ya. Penemuan proton, penemuan elektron, kemudian sinar ronsen, efek fotolistrik, ini semuanya terjadi di tabung sinar katoda ya, transistor dan sebagainya. Oke. Nah, ketika saya mempunyai sebuah tabung sinar katoda dalam kondisi gelap, maka tidak ada arus yang mengalir ya. Ini ammeter saya membaca 0 ya. Tapi jika kedua plat katoda tadi disinari ya, disinari kan nanti menghasilkan elektron, ada elektron yang terlepas ya. Berkas elektron yang dihasilkan keluar dari katoda menuju ke anoda ya, bergerak ke sana ya. Nah, terdeteksilah oleh anoda ini rangkaian listrik tertutup, maka saya bisa membaca nilai ampere meternya berapa ya. Nah, saya akan mendapat nilai tertentu sekian ampere I ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai efek fotolistrik atau fotoelektrik effect ya. Jauh ini tidak ada belum ada yang bisa menjelaskan dengan convincing ya bagaimana itu terjadi ya. Nah, pengamatan fenomena efek fotolistrik menunjukkan jika saya mempunyai tegangan antara anoda dan katoda tadi ya, ini katoda saya, ini anoda kan dihubungkan dengan beda potensial ya. Nah, ini di dalam tabung itu ya, dinaikkan ya. Jadi misalnya saya beri tegangan sehingga elektron memang ini menjadi positif dan sini menjadi negatif ya, maka elektron akan tertolak oleh negatif menuju ke positif ya. Jadi saya mau kayak 1 volt ya. Nah, saya naikkan menjadi 2 volt ya. Maka yang didapatkan adalah arus listrik yang dihasilkan akan bertambah ya. Nah, kalau saya tambahkan voltase berapa, ini akan bertambah ya. Voltasenya naik, arusnya akan bertambah hingga mencapai kondisi tertentu yang dia tidak akan bertambah meskipun voltasenya kita tambah ya. Kita sebut sebagai arus maksimum atau ini keadaan saturasi ya. Nah, kalau saya ubah intensitas cahayanya, awalnya menggunakan lampu redup, cahaya redup ya, maka saya dapatkan ini misalnya yang bawah. Oke. Sekarang saya menggunakan cahaya yang lebih terang ya. Artinya intensitasnya bertambah ya. Ternyata arus yang digunakan juga bertambah. Maaf, arus maksimum yang dihasilkan bertambah ya. Intensitas awalnya kalau awalnya saya menggunakan 300 lumen, saya dapatkan 10 ampere misalnya ya. Nah, ini saya ubah menjadi 600 lumen, dia akan menghasilkan 20 ampere ya. Secara linear kita dapatkan hubungan bahwa kenaikan I maksimum dan delta V ini bertambah secara linear ya. Linear dan proporsional terhadap intensitas cahaya yang diberikan ya. Jika tegangan diturunkan, nah sekarang tegangannya diturunkan. Kalau kita mempunyai nilai I tertentu, kemudian tegangannya kita turunkan, apa yang terjadi? Semakin lama I-nya akan semakin
turun. Ya. Sini sampai di sini sampai di sini. Di sini. Ya. Terus menerus turun. Oke. Akan semakin mengecil dan akhirnya I sama dengan 0 pada saat tegangannya mencapai nilai minus tertentu. Ya. Minus. Maksudnya bagaimana minus? Ya sekarang dibalik. Ini sekarang elektroda ini yang menjadi minus, ini yang menjadi plus ya. Jadi elektron yang terlepas dan bergerak ke arah sana, dia akan ditolak, dikembalikan ke arah sana ya. Nah, sampai energi gerak elektron ini sama dengan energi potensial listrik ke kiri dan kanan sama, nah, maka itu elektron tidak akan mencapai anoda ya. Artinya kalau elektron tidak mencapai anoda, tidak akan ada arus yang terdeteksi di ampere meter saya ya. Nah, ini kita sebut sebagai tegangan stop, tegangan henti. Nah, kita perlu memberikan tegangan minus berapa supaya efek fotolistrik ini berhenti ya. Kita sebut sebagai V0 atau stopping potensial ya. Nah, berapa besarnya stopping potensial? Nah, tadi elektron tadi kan yang terlepas dari logam kemudian bergerak ke arah anoda kan memiliki energi potensial berapa? E kalikan V0 ya, tegangan antara katoda anoda. Ya, energi kinetik total yang dimiliki ya. Maka kalau kita kalau selama energi kinetiknya, maaf, ini potensial henti ya. Potensial henti ke arah sana besarnya E kali V0. Sedangkan elektron bergerak ke arah anoda memiliki energi kinetik ya. Selama energi kinetiknya lebih besar dari potensialnya, maka elektron akan tetap bergerak ke sana ya, secara neto ya. Dia akan terkoleksi di anoda, akan tertangkap di anoda, terdeteksi sebagai arus listrik. Saya akan mendeteksi arusnya masih besar ya. Tapi lama-lama ketika V kita perbesar hingga suatu saat energi kinetik elektron sama dengan potensial henti yang kita berikan E kalikan V0, maka elektron yang tadinya memiliki energi kinetik tertentu ke sini akan deselerasi akhirnya kecepatannya 0 ya, kecepatannya 0 kemudian dipercepat ke arah berlawanan ya, berbalik arah ya. Sehingga saya tidak akan mendeteksi elektron di anoda saya ya. Atau ampere meternya akan membaca 0 current ya, 0 ampere arus yang di ampere meter ya. Nah, ini kita sebut sebagai stopping potensial. Berapa voltase yang diperlukan supaya efek fotolistrik ini tidak terjadi ya. Kita perlu membalikkan potensial seberapa banyak ya, minus V0. Oke. Nah, kalau kita ingin menganalisa ya berdasarkan model gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik yang kita pelajari fisika dasar 2, akan memprediksi bagaimana ya, atom tadi elektron dalam atom akan menyerap energi cahaya secara kontinu ya. Artinya semua jenis panjang gelombang akan diterima, gelombang seperti apapun yang datang akan diterima ya. Dapat diabsorpsi ya. Jika intensitas cahaya ditingkatkan, maka fotoelektron yang akan dihasilkan juga akan energi kinetiknya akan semakin lebih besar ya. Kenapa kok intensitas? Ya, karena energi di gelombang ini terkait dengan intensitas ya. Intensitas ini kan energi per unit volume. Iya ya. Daya per luas area. Berarti apa itu? Energi per meter kuadrat ya. Ya, artinya terhubung dengan energi ya. Bahwa intensitas ini hubungannya dengan apa sih? Dengan simpangan ya. Artinya semakin besar simpangan gelombang amplitudenya, maka intensitasnya semakin tinggi ya. Ini I bergantung dengan E dan B, di mana E dan B untuk gelombang elektromagnetik kan naik turun ya, bervariasi. Nah, ini E maksimum di sini ya. E minimum di sini ya. Nah, dia bervariasi sesuai dengan sinusoidal ya. Nah, ini kita menunjukkan bahwa I energi atau intensitas nanti sebanding dengan amplitudonya ya, amplitudo kuadrat, dan nothing to do with
frekuensi ya. Frekuensi di mana? Ini 2pi F ya. Omega ini 2pi Ft. Kan tidak ada hubungannya nih, energi mau frekuensinya berapapun, energinya tidak akan berubah ya. Karena cos dari sesuatu ya antara min 1 sampai 1 saja. Di dalam ini tidak akan merubah nilai ya. Nah, ini hanya akan 01, 1, 0, min 1, 0, 1 dan sebagainya. Cos kan cuma dari min 1 sampai plus 1 ya. Nah, makanya oleh teori klasik dibilang intensitas energi kinetik ini akan terhubung dengan intensitas cahaya. Akan tetapi eksperimennya menunjukkan berbeda ya. Ternyata energi kinetik yang dimiliki elektron yang terlepas tadi, elektron yang terlepas dari katoda tadi, tidak ada hubungannya, tidak kena mengena sama sekali dengan intensitas cahaya ya. Mau intensitas tinggi, intensitas rendah, energi kinetik elektron, yang mana energi kinetik ini sama dengan stopping potensial kalikan E ya. Nah, kita bisa memonitor V-nya ini ya. Ini tidak ada hubungan dengan intensitas ya. Antara V 0 dan intensitas ini tidak ada hubungan ya. Nah, akan tapi ada hubungan adalah energi kinetik maksimumnya justru terhubung proporsional terhadap V0 atau potensial henti ya. Nah, ini membingungkan dengan hubungan energi kinetik dengan intensitas ini kok tidak ketemu ya. Ternyata di efek fotolistrik tidak teramati. Selanjutnya adalah waktu emisinya ya. Pada model cahaya sebagai gelombang akan diprediksi kalau intensitasnya rendah, artinya energinya rendah ya. Dibanding dengan energi tinggi itu seperti ini, intensitas tinggi berarti. Ya. Nah, maka elektron di dalam atom ini kan terikat ke atom ya. Terikat ke inti atom ya. Maka ini akan kalau kita pakai energi yang intensitasnya tinggi, akan diserap oleh elektron, elektronnya terlepas ya, gampang, instan, secara instan. Tapi kalau pakai energi yang rendah bagaimana? Dia diserap belum cukup untuk melepaskan, nunggu lagi sampai dia menyerap selanjutnya, menyerap seterusnya. Jadi kalau ditambah-tambahkan perlu beberapa waktu untuk sampai dia memiliki energi cukup si elektron ini untuk terlepas dari atom ya. Memerlukan waktu beberapa saat untuk mengakumulasi energi supaya akhirnya dia bisa terlepas dari permukaan ya. Kan tapi hasil eksperimen menyatakan lain ya. VT elektron terlepas secara instantaneous ya, serta merta ya, dari permukaan logam meskipun cahaya intensitas yang digunakan rendah ya. Selama frekuensinya ada nilai minimalnya ya. Nanti kita akan bahas di poin C. Nah, ini baru poin B, hubungan waktu emisi dengan intensitas. Ternyata tidak ada hubungannya. Menurut teori klasik harusnya sangat terikat, ini kok tidak ada. Sekarang fotoelektron dengan intensitas ya. Nah, fotoelektron diprediksi menurut model gelombang akan terlepas dari permukaan logam jika disinari dengan cahaya ya, berapapun frekuensinya, asal intensitasnya tinggi ya. Kita tidak peduli dengan frekuensi, yang penting intensitasnya tinggi ya. Karena kalau gelombang kan yang menentukan energinya intensitas, frekuensi cuma seberapa cepat dia naik turunnya aja ya, tidak begitu menentukan intensitasnya. Oke. Ternyata hasilnya berkebalikan, tidak ada korelasi sama sekali antara ini dengan intensitas ya. Fotoelektron tidak akan terlepas jika frekuensi yang digunakan kurang dari nilai tertentu ya. Ternyata kita dapati ada frekuensi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam ya. Kita sebut sebagai cut off frekuensi ya. Frekuensi tinggi, frekuensi di atas cut off akan selalu melepaskan elektron. Frekuensi rendah, frekuensi di bawah cut off tidak akan pernah bisa menghasilkan fotoelektron berapapun intensitas cahaya yang dipakai ya, meskipun dia intensitasnya tinggi ya. Nah, nilai Fc ini ternyata juga ditemukan merupakan karakteristik dari jenis material katoda yang kita pakai ya. Kalau kita pakai Fe, dia memiliki besi, kita memiliki Fc sendiri ya. Aluminium memiliki nilai Fc yang lain
tembaga juga memiliki nilai Fc yang lain pula dengan emas, dengan perak. Nah, ini sifat dari material katodanya. Nah, terakhir hubungan frekuensi dan intensitas. Ya. Nah, ternyata menurut teori gelombang tidak ada hubungan antara energi kinetik dan frekuensi yang digunakan. Ya. Oh, maaf, ini harusnya hubungan energi kinetik fotoelektron harusnya ditentukan oleh intensitasnya saja. Ya. Eksperimen berkata lain. Energi maksimum fotoelektron meningkat kalau kita gunakan frekuensi yang lebih tinggi. Ya. Kalau kita tingkatkan frekuensinya. Ya. Dan energi kinetik menurun kalau kita turunkan frekuensi cahaya yang kita gunakan. Ya. Tidak peduli berapapun intensitasnya. Oke. Nah, ini menjadi bingung. Ada 4 items yang tidak match ketika kita bicarakan dengan melihat cahaya ini sebagai gelombang. Nah, ini seperti ini ya. Cahaya sebagai gelombang yang disebut intensitas tinggi itu kalau ini tinggi ya. Simpangannya ini kita sebut sebagai intensitas rendah ya. Nah, kita bisa pahami konsepnya, misalnya ini elektron ini sebuah bola di dalam ember ya, yang terapung di air misalnya ya, kita buat gelombang yang kecil intensitasnya ya. Maka menurut teori gelombang bagaimana? Kira-kira bolanya ini kan bisa keluar dari ember nggak? Nah, cukup lama ya, dia perlu embernya perlu bergoyang-goyang kiri kanan semakin lama goyangannya semakin tinggi, baru kalau setelah tinggi dia bisa menumpahkan bola keluar dari embernya ya. Makanya mirip seperti itu ya. Nah, artinya kalau kita buat intensitasnya lebih tinggi bagaimana? Nah, dia dengan serta-merta bisa mengeluarkan bola dari isinya ya. Kalau intensitasnya rendah kita perlu waktu beberapa lama untuk mengakumulasi ya, gerakan ember tadi supaya bisa tumpah. Nah, sedangkan frekuensi tidak ada pengaruhnya ya. Mau frekuensinya tinggi, ini frekuensi tinggi, atau mau frekuensinya rendah, kalau intensitas gelombang yang kita gunakan kecil, maka tidak akan begitu berpengaruh ya, akan perlu waktu yang lama juga ya untuk mengeluarkan bola ini dari dalam ember. Oke, contoh sederhananya seperti itu ya. Nah, ternyata 4 aspek tadi berkontradiksi ya. Kalau kita gunakan sifat gelombang ya, kalau kita stick bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik itu memang gelombang, jadi dia mengikuti sifat gelombang. Nah, untuk menyelesaikan ini Einstein mencoba menggeneralisasikan ya. Kita kemarin sudah tadi ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang kuantum radiasi dari Planck ya, bahwa osilasi itu bersifat kuanta, kuantifikasi ya, discrete, tidak continuous. Maka Einstein mencoba menggeneralisasikan untuk gelombang elektromagnetis ya. Menurut dia energi dari gelombang itu tidak continuous, dia juga merupakan discrete ya. Maka kalau sebelumnya Einstein misalnya kalau kita gunakan gelombang maka intensitas itu bisa didefinisikan seperti ini ya. Intensitas rendah, intensitas tinggi, intensitas lebih tinggi ya. Nah, satu gelombang bisa memiliki sama, ini intensitasnya semakin naik ya. Nah, ini boleh memiliki energi berapa saja ya. Ini 2 kalinya, 3 kalinya, 5 kalinya, 1,27 kalinya dan segala macam. Nah, Einstein coba untuk melihat bahwa ini tidak continuous tapi quantized ya. Bahwa energi itu tersusun atas paket-paket energi kecil yang kita sebut kuanta ya. Dan intensitas itu apa? Intensitas tinggi ya berarti ada lebih dari 1 kuanta, 2 kuanta ya. Ini misalnya kita sebut sebagai intensitas rendah ya. Maka intensitas tinggi ada lebih banyak lagi ya. Tapi jumlahnya selalu ya, intensitasnya lebih tinggi. Nah, I tinggi ya.
Intensitas tinggi itu hanya penjumlahan saja, ada berapa banyak yang kuanta yang ada di sana. Ya. Maka kalau kita superposisikan kan menjadi sama seperti ini ya, seperti di kanan. Ya. Ini pendekatan gelombang. Kalau yang sebelah sini pendekatan partikel. Ya. Nah, pendekatan kuantifikasi, dia belum sampai partikel dulu ya. Intinya dari paket-paket kecil ya. Kalau intensitasnya tinggi berarti jumlah paketnya lebih banyak, gitu ya. Nah, aliran partikel-partikel yang kita sebut sebagai kuanta, yang saat itu disebut sebagai kuanta. Ya, saat ini kita sebut sebagai foton. Pada fotolistrik, satu partikel foton ini membawa energi sebesar Hf. Ya. Kalau intensitasnya tinggi berarti ada 4 Hf ini total misalnya. Ini 2 Hf ya. Hanya jumlahnya saja yang berubah, intensitas itu hanya merubah ini ya. Sedangkan energi dari masing-masing dibawa oleh frekuensinya, karena konstanta kan konstan ya. Ya. Maka dalam fotolistrik ini bisa dianggap sebagai dua buah partikel yang berinteraksi ya. Partikel cahaya tadi berinteraksi dan elektron, mentransfer seluruh energi dan seluruh momentumnya kepada elektron ya. Benar ya. Nah, elektron yang terlepas dari logam tanpa mengalami tumbukan dengan partikel lain akan memiliki energi kinetik maksimum. Ya. Jadi begitu elektron terlepas, nah ini energi foton tadi yang menumbuknya berapa energinya? Hf ya. Nah ini diserap oleh elektron, elektron ini tidak berinteraksi dengan lain, dia akan terlepas. Maka elektron sekarang memiliki energi berapa? Hf juga ya. Sama dengan ini ya. Energi dari foton menjadi energi elektron ya. Nah, tapi untuk elektron ini supaya terlepas dari inti atom, dia harus melawan energi potensial ya. Energi potensial ikatan dari inti atomnya ya. Maka sebagian energi yang dimiliki elektron Hf tadi dikurangi, sebagian digunakan untuk membayar hutang ya, ini dulu ya, melepaskan diri dari perbudakannya dulu ya. Maka Hf dikurangi sebuah besaran yang kita sebut sebagai work function, seberapa kuat elektron itu terikat kepada atom ya. Nah, maka ini menjadi sisanya menjadi apa? Kalau masih ada sisa, menjadi energi kinetik dari elektron tadi ya. Jadi energi kinetik elektron. Nah, yang besarnya berapa? E kalikan potensial henti ya. Kita perlu potensial henti sekian untuk melawan elektron dengan energi kinetik supaya dia tidak bergerak ya. Nah, maka kita punya persamaan ini. Energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh elektron adalah energi foton mula-mula dikurangi work function-nya ya. Nah, ini kita sebut sebagai work function V ya. V menyatakan besaran energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron yang terikat pada atom logam. Nah, ini nilai beberapa work function ya. Kalau di solar cell nanti kita banyak memakai ini untuk elektroda matching work function berapa ya. Dari sodium yang paling kecil 2,7 sampai 5,1 untuk gold, nikel dan karbon ya. Nah, kalau kita plotkan tadi persamaan K maksimum terhadap F, tadi kan K maksimum adalah energi kinetik yang dimiliki oleh elektron sama dengan energi dari mula-mula ya, foton yang menyebabkan elektron itu terlepas dikurangi work function ya. Maka kalau kita lihat ini kan persamaan garis lurus ya, Y sama dengan Fx ya, Ax misalnya ya. Ax plus B atau minus B ya. Nah, ini kan kalau saya plotkan Y terhadap X, saya plotkan K terhadap F, maka slope-nya akan menjadi ini. Slope-nya akan menjadi H, dan titik potongnya pada saat F0 dia akan menjadi work function ya.
Maka gradien pada plot K versus F akan menunjukkan nilai konstanta Planck. Ya, besarnya saat ini yang kita ketahui 6,626 kali 10 pangkat minus 34. Ya, sedangkan titik potong grafik sumbu F menunjukkan frekuensi cut off. Nah, ini kita sebut sebagai cut off frekuensinya. Di bawah frekuensi ini tidak akan ada fotoelektron yang muncul. Ya. Adapun titik potong grafik terhadap sumbu K, ya, terhadap sumbu Y-nya, ini menghasilkan nilai dari work function dari logam yang kita pakai. Ya. Kalau kita pakai logam yang berbeda-beda, setiap logam akan memiliki work function yang berbeda-beda, tapi slope-nya akan selalu sama. Ya. Nah, ini slope-nya akan sama. Ya. Jadi ini dengan ini garis sejajar. Ya. Gitu ya. Nah, ini efek foto listrik. Ya. Nah, udah mencapai time limit, kita cukupkan dulu. Setelah ini kita sambung lagi. Oke ya. Oke, kalau yang ada pertanyaan di hold dulu. Kita jelaskan di setelah semua teorinya selesai. Oke.